Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang NIC atau Network Interface Card. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu satu Muhammad Haikal Meidatomo, kedua ada Nur Afifah Anida, yang ketiga ada Sedli Irfangi, yang keempat ada Syifa Dwi Sulistiawati, dan yang kelima ada Undang Maulana. Ada berbagai macam perangkat keras maupun lunak yang mendukung kinerja sebuah komputer untuk tersambung ke jaringan internet dan Ethernet. Salah satu perangkat itu adalah Network Interface Card atau yang disingkat dengan NIC. Saat ini NIC merupakan salah satu perangkat keras yang sudah menjadi standar di dunia. Itu artinya, setiap komputer, baik komputer desktop maupun komputer jinjin atau laptop, haruslah memiliki perangkat keras NIC ini di dalam sistem perangkat kerasnya untuk mendukung konektivitas terhadap jaringan komputer. Pengertian NIC. NIC merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi, yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC adalah peralatan elektronik yang dibuat di sebuah papan PCB atau Print Circuit Board dan melaksanakan sebuah konversi sinyal sehingga sebuah workstation tersebut dapat mengirim serta juga menerima data dalam jaringan. NIC ini sering juga disebut dengan Ethernet card atau LAN card. NIC berbentuk kartu jaringan yang dipasang pada slot ekspansi pada komputer. Untuk memasang NIC, slot yang diperlukan adalah berupa slot PCI atau Peripheral Component Interconnect atau juga ISA, Industry Standard Architecture. Dalam prosesnya, sebuah NIC mempunyai alamat khusus yang disebut sebagai Ethernet Address atau MAC Address. Alamat ini merupakan berupa kode heksa 48 bit. Tiap-tiap NIC itu mempunyai alamat yang berbeda. Jadi, jika suatu komputer hendak berkomunikasi dengan komputer lainnya, maka ia akan memancarkan suatu sinyal untuk mencari alamat NIC yang dituju. Apabila alamat tersebut telah atau sudah ditemukan, maka komunikasi antar dua kartu Ethernet dapat atau bisa dilakukan. Apabila NIC yang dituju itu ternyata tengah atau sedang menangani komunikasi dengan kartu Ethernet lainnya, maka terjadi tabrakan data atau juga kolision. Keduanya itu kemudian akan berhenti memancarkan sinyal, menunggu untuk kembali memancarkan sinyal itu dalam waktu yang acak, sehingga kemudian bisa atau dapat berkomunikasi kembali. Tugas utama NIC. Tugas utama dari sebuah NIC tersebut adalah untuk mengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data yang berbentuk serial, sehingga nantinya aliran data yang berbentuk serial tersebut bisa saling ditransmisikan di dalam media jaringan komputer. Fungsi NIC 1 sebagai media pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya. 2. Sebagai pengontrol data flow antar komputer yang menggunakan sistem kabel. 3. Sebagai media pengiriman data flow antar komputer yang satu ke komputer lainnya. 4. Menerima data dari komputer lain. 5. Menerjemahkan data menjadi bentuk bit sehingga dapat dimengerti oleh komputer penerima. 6. Membangun sebuah jaringan komputer dan menghubungkan komputer satu dengan komputer lain. 7. Membantu mempermudah keperluan pengiriman data dan informasi antar komputer. 8. Menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. 9. Mengintegritaskan komputer dengan beberapa peralatan elektronik. Jenis-jenis NIC. NIC sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah Network Interface Physics dan yang kedua adalah Network Interface Logis. Network Interface Physics sendiri adalah sebuah network interface yang bisa didefinisikan secara fisik, berbentuk kartu serta ditancapkan pada slot di alamat motherboard. Sedangkan untuk yang logis merupakan sebuah network interface card yang tidak dapat didefinisikan secara fisik. Cara kerja NIC. 1. NIC akan memecah data menjadi bit. Kedua, NIC mengirim data yang sudah dipecah dalam bentuk bit itu melalui jaringan komputer lalu dirangkai kembali menjadi data utuh. Yang ketiga, setiap NIC tersebut mempunyai suatu kode unik tersendiri atas 12 digit kode yang disebut dengan MAC address atau Media Access Control.
Node ini bertujuan untuk menghindari tabrakan antar data dalam sistem jaringan. Yang keempat, node akan mengirimkan paket data. Tapi sebelum itu, ia akan melihat apakah jaringan tersebut sedang mengirimkan paket data atau tidak. Apabila node melihat jaringan tidak melakukan pengiriman paket data, maka node ini akan melakukan pengiriman paket data. Jika ada paket data yang dipancarkan pada saat node tersebut sedang mengirimkan paket data, maka akan terjadi sebuah collision atau tabrakan. Lalu, node serta jaringan akan berhenti bersamaan dan tidak mengirimkan paket data. Setelah ia berhenti, node dan juga jaringan tersebut akan menunggu waktu itu secara acak untuk dapat atau bisa mengirimkan paket data. Paket data yang mengalami collision ini akan dikirim kembali pada saat ada kesempatan. Cara kerja ini sering dinamakan juga dengan metode CSMA atau CD, yang kepanjangannya adalah Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection, yakni pengurusan bagi pengiriman data oleh komputer atau node itu secara serentak. Manfaat NIC di berbagai bidang. Yang pertama di bisnis dan perkantoran. Dalam bisnis, korporasi dan perkantoran, tentu saja NIC ini banyak memiliki manfaat. Salah satunya adalah membantu agar setiap komputer yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau perkantoran bisa saling terhubung satu sama lain dengan server utama dari kantor tersebut. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, adanya NIC ini dapat membantu mempercepat arus informasi mengenai perkembangan ekonomi dan membantu mempermudah transaksi secara elektronik dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. NIC juga memiliki banyak peran. Salah satu peran utamanya adalah pembuatan sebuah jaringan lokal untuk katalog perpustakaan. Di dalam perpustakaan, user tidak perlu repot berkeliling untuk mencari nomor panggilan buku. Dengan manfaat jaringan komputer ini, maka dapat mempermudah mencari nomor panggilan dari buku yang akan Anda cari. Yang keempat, ada bidang teknologi informasi. Dari segi teknologi informasi, adanya network inference card dapat membantu membuka jalan bagi perkembangan teknologi informasi lainnya, sehingga dapat menciptakan teknologi yang lebih canggih dan juga lebih bermanfaat lagi. Yang kelima, yang terakhir, ada bidang sosial dan kemasyarakatan. Dari segi sosial, dengan adanya NIC ini, kita akan membantu terhubung ke dalam jaringan-jaringan internet yang membantu kita bersosialisasi dengan teman di dunia maya. Dari materi yang sudah dijelaskan, kami mendapatkannya dari beberapa referensi di bawah ini. Yang pertama, ada kompasiana.com, yang kedua ada pelayananpublik.id, yang ketiga ada dosmed.com, dan yang terakhir ada pendidikan.co.id. Demikian penjelasan materi NIC atau Network Interface Card yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video maupun kualitas suara. Sekian dan terima kasih.